Untuk saat ini yang menjadi musuh kita bukanlah organisasi lain ataupun perseorangan. Yang menjadi musuh kita adalah perkembangan zaman tersebut. HMI merupakan masyarakat kecil bagi para kadernya untuk bagaimana ia berdinamika di dalamnya, berinteraksi, bersosial dengan kader yang lainnya. Hai para pemirsa sekalian, Kanda Yunda Himpunan Mahasiswa Islam dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berada di Komisariat Tarbiyah UIN Raden Intan Lampung, cabang Bandar Lampung, yang mana pada kesempatan kali ini ditemani dengan segelas kopi di langit senja yang penuh dengan cinta. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang tokoh dari Komisariat Tarbiyah UIN Raden Intan Lampung, yaitu Ketua Umum Komisariat Tarbiyah UIN Raden Intan Lampung. Nah, pada kesempatan kali ini kita ingin berkenalan lebih dalam nih, selayang pandang dari siapa sih seorang Ketua Umum Komisariat Tarbiyah UIN Raden Intan Lampung. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Tum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Tum kabarnya? Alhamdulillah sehat. Jadi pada kesempatan kali ini Tum, kita ingin berkenalan lebih jauh nih. Siapa sih seorang Ketua Umum dari Komisariat Tarbiyah UIN Raden Intan Lampung? Mungkin langsung saja dari pertanyaan pertama, bisa perkenalkan dari nama, kemudian bagaimana bisa masuk di HMI, kemudian berdinamika di HMI ini. Silakan Tum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, kawan-kawan seperjuangan, sehimpun, baik kader HMI Komisariat Tarbiyah ataupun kader HMI seluruh Indonesia pada umumnya. Saya ucapkan terima kasih yang pertama kepada Syafaq yang telah menyediakan forum untuk kita, menyediakan tempat untuk kita menyampaikan apa yang menjadi aspirasi kami, apa yang menjadi aspirasi daripada seluruh kader ataupun aspirasi daripada seluruh kalangan masyarakat Indonesia pada umumnya. Dan tentu acara ini sangat menarik, acara ini sangat luar biasa pula. Di tataran komisariat bisa menyediakan ruang-ruang untuk kita berkomunikasi lebih lanjut. Nah, terima kasih juga saya ucapkan tentang pertanyaannya mengenai kurang lebih kepribadian diri saya lah, seperti itu kan. Ya, kepribadian saya mungkin kalau kita berbicara mengenai sifat, watak, saya tidak bisa mengklaim ataupun menjas bahwa saya ini seperti ini. Saya ini A, B, C, D. Saya tidak bisa mengatakan itu semua. Karena ketika saya mengatakan A, belum tentu orang lain menganggapnya A. Dan ketika saya mengatakan B, belum tentu orang lain menganggapnya B pula. Karena yang artinya memang di dunia ini tidak ada kebenaran yang benar-benar mutlak. Semua masih bersifat relatif, tergantung siapa yang memandang itu semua. Tapi untuk kepribadian lainnya yang memang itu kawan-kawan juga bisa mengetahui, mungkin cari di bio saya dan sebagainya. Nama saya Meldi Julian, tempat tanggal lahir saya lahir di Sukamulya. Sukamulya itu sebuah desa di pedalaman dari Lampung Barat. Lampung Barat itu paling ujung dari Lampung. Dan paling ujung di barat sana, saya berangkat dari Lampung Barat, dari Suwoh, tepatnya Kecamatan Bandar Negeri Suwoh, jauh sekali ke Bandar Lampung untuk menuntut ilmu di UIN Raden Intan Lampung. Menuntut ilmu, saya masuk di 2018. Kebetulan pada saat itu saya mendaftar di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Alhamdulillah saat tes saya diterima pada saat itu di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Dan untuk tanggal lahir saya 12 Juli 1999. Ya, mungkin itulah sedikit perkenalan dari saya, selayang pandang dari saya mengenai kepribadian dari saya. Ya, mungkin kalau ingin lebih jauh, lebih dekat mengenai saya, ingin mengetahui lebih jauh juga, bisa sering-sering main ke Komisariat Tarbiyah, kita sharing-sharing. Siap. Kan baik dari kepribadian ataupun yang lainnya. Ya. Nah, itu dia teman-teman, telah kita dengarkan dari mana dan siapakah seorang Tum Meldi ini. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua nih Tum. Siap. Tum Meldi ini kan sebagai Ketua Umum dari Komisariat Tarbiyah UIN Raden Intan Lampung nih. Dulu itu apa sih visi misi yang menjadi
semangat untuk Tumeldi menjadi mencalonkan ketua umum pada saat itu? Silahkan. Oh ya. Tapi sebelum menjawab mengenai visi misi, di sini saya mau menceritakan sedikit lah perjalanan saya masuk di HMI. Kan, untuk masuk di HMI bagi saya pada saat itu cukup susah untuk masuk di HMI, karena pandangan mahasiswa baru mengenai HMI ini, untuk menjadi kader HMI itu harus basic 7 hari. Benar. Di Kultur Bandar Lampung kita basicnya selama 7 hari, ya kan. Selain daripada itu kita harus meninggalkan perkuliahan kita, kan. Nah jadi kita harus membuat pilihan ketika memang kita ingin ikut HMI, ya mungkin kita izin di perkuliahan kita. Nah pada saat itu sangat berat bagi saya untuk meninggalkan perkuliahan, ya kan, karena pada saat itu saya masih menjadi mahasiswa baru. Setelah itu libur semester 2 saya pulang ke kampung halaman di Lampung Barat, dan pada saat itu saya mendapat informasi bahwa ada pembukaan latihan kader 1 HMI itu di Tanggamus. Setelah mengikuti jam training selama 7 hari di Tanggamus, alhamdulillah keterima pada saat itu. Setelah saya kembali ke komisariat, saya berproses di komisariat, berdinamika di komisariat, berdialektika di komisariat. Alhamdulillah di setahun pasca itu saya diamanahkan menjadi pengurus di zamannya Ketum Yudis setahun yang lalu, menjadi Wasek P3A. Kan saya memberikan tenaga saya, pikiran saya seluruhnya kepada Komisariat Tarbiyah, dan juga membantu kepengurusan Ketum Yudis pada saat itu menjadi Wasek P3A. Nah, tetapi di masa perjalanan saya menjadi Wasek P3A, saya pula diamanahkan menjadi ketua senat mahasiswa di kampus pada saat itu, ya kan, menjadi ketua senat. Dan itu membagi waktu saya di HMI dan juga di senat, tetapi tidak menghilangkan giroh dari saya untuk berjuang di HMI sembari menjalankan amanah di senat mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan pada saat itu. Alhamdulillah ilmu-ilmu yang saya dapat di kampus, di senat mahasiswa itu saya terapkan pula di HMI pada saat itu. Dan di momentum rapat anggota komisariat pada saat itu, saya membulatkan hati saya untuk mencalonkan diri menjadi bakal calon ketua umum HMI Komisariat Tarbiyah, ya kan. Di momentum rak pada saat itu, alhamdulillah kawan-kawan mengamanahkan kepada saya untuk menjadi ketua umum HMI Komisariat Tarbiyah. Jadi setelah saya selesai dari senat mahasiswa, saya diamanahkan menjadi ketua umum HMI Komisariat Tarbiyah. Dan tentu untuk menjadi ketua umum harus memiliki visi misi yang menjadi bekal utama kita, ya kan? Bekal utama kita untuk mau dibawa kemana HMI Komisariat Tarbiyah ini ke depan. Nah, pada saat itu yang menjadi visi saya, karena ini saya berangkat dari kegelisahan saya pula pada saat itu, melihat Indonesia, melihat dunia, dan juga melihat komisariat pada saat itu, melihat perkembangan zaman juga. Pada saat itu saya membuat visi, yaitu berdaya bersama, orientasi Komisariat Tarbiyah menuju organisasi yang modern. Nah, jadi di situ ada 2 titik fokus yang memang saya titik beratkan, yaitu ada memberdayakan kader-kader Komisariat Tarbiyah dan juga memodernisasi organisasi Komisariat Tarbiyah ini, kan. Nah, tentu untuk berbicara masalah modernisasi bukan hanya berbicara masalah modernisasi mengenai sekretariat ataupun sistem administrasi segala macam, tetapi lebih daripada itu yang saya maksud mengenai modernisasi di dalam berpikir, modernisasi dalam berbuat, bertindak. Itu adalah salah satu yang menjadi tujuan saya, kan. Jadi kita melihat perkembangan zaman pula, kita saat ini sedang memasuki era revolusi industri 4.0, ya kan, era revolusi industri 4.0. Dan Indonesia untuk mencapai titik era revolusi industri 4.0 saja
masih agak susah gitu kan, masih sprint lah itu kan kalau lari gitu, masih ngap-ngapan untuk menuju titik tersebut. Nah sedangkan negara-negara lain itu mereka sudah mencanangkan negara mereka menuju revolusi industri 5.0. Nah, jadi Indonesia ini masih sangat ketertinggalan jauh lah seperti itu kan. Nah, dan juga kita melihat visi daripada Indonesia, ya kan, Indonesia Emas 2045 itu yang dicanang-canangkan oleh pemerintah kita, yang dicanang-canangkan oleh bangsa kita, yang dicanangkan oleh setiap warga negara Indonesia. Indonesia Emas 2045 tentu kita melihat merujuk pada bonus demografi tentunya, yang memang alhamdulillah Indonesia pada saat ini lebih banyak usia produktifnya ketimbang usia yang tidak produktif, yang artinya kesempatan Indonesia untuk menjadi negara yang modern ataupun negara yang maju itu luar biasa terbuka lebarnya. Nah, untuk mempersiapkan itu tentu harus dimulai dari pemuda-pemudanya, ya kan, karena yang menjadi titik fokus daripada bonus demografi ini ya pemuda-pemuda itu sendiri. Nah, maka dari itu berangkat dari hal-hal kecil seperti Komisariat Tarbiyah misalkan. Nah, di sini saya sudah memiliki angan-angan untuk membantu membantu mewujudkan Indonesia Emas 2045 tersebut. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara memodernisasi organisasi, baik dari mindsetnya ataupun dari kesekretariatannya. Nah, itu yang menjadi visi saya pada saat itu dan menjadi tujuan saya. Tetapi tidak menghilangkan tujuan-tujuan lainnya yang memang itu sifatnya sudah menjadi saklek lah untuk kita pegang, seperti menjalankan roda organisasi ataupun menjalankan perkaderan dan lain sebagainya. Bagi saya itu sudah menjadi kewajiban bagi kita semua, bukan hanya menjadi ketua umum tetapi untuk seluruh kader HMI pada khususnya gitu. Luar biasa sekali teman-teman, telah kita dengarkan visi misi yang mana visi misi ini diangkat untuk menjadi calon bakal ketua umum, dan alhamdulillah pada saat ini terpilih dan mengabdi pada umat dan bangsa khususnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Tom, ya, mengenai Komisariat Tarbiyah. Semoga ini kita lihat bersama teman-teman. Bisa ceritakan sedikit nggak bagaimana sih pembangunan dari awal Komisariat Tarbiyah ini? Alhamdulillah pada momen saat ini Komisariat Tarbiyah sudah berhasil memiliki sekretariat permanen yang itu dibangun bersama-sama melalui jerih payah kita bersama-sama kan, antara kader HMI Komisariat Tarbiyah, alumni Komisariat Tarbiyah, dan juga seluruh masyarakat pada umumnya. Nah, tentu untuk membangun itu berawal dari 2018 pada saat itu di zaman kepemimpinan mantan Ketua Umum Imron Syafi'i. Kan berkumpullah alumni di komisariat untuk mengadakan buka bersama pada saat itu. Tercetuslah pikiran untuk membangun komisariat permanen pada saat itu kan. Nah, tetapi pada saat itu belum berjalan secara optimal, hanya membentuk panitia dan juga dan di situ dari informasi yang saya ketahui ada salah satu alumni, salah satu partisipan HMI yang langsung mengeluarkan uang cash untuk membantu untuk membantu membangun komisariat ini pada saat itu di zamannya Mantum Imron. Nah, lalu di zaman kepengurusan selanjutnya yaitu mantan Ketua Umum Tum Yudis, di situ alhamdulillah dicanangkan kembali mengenai sekretariat permanen ini, komisariat permanen ini pada saat itu. Berkumpul alumni pada saat itu, banyaknya alumni berkumpul pada saat itu di komisariat di zamannya Tum Yudis, dan di situ dibahas kembali mengenai pembangunan Komisariat Tarbiyah, ya kan, dihadiri oleh Bang Bastian pada saat itu yang menjadi alumni kita juga, ya kan, alumni dan juga alumni lain, dan dihadiri juga oleh ketua pelaksana pembangunan pada saat itu yaitu Bang Aprino kan. Jadi Bang Bastian ini
mantan ketua umum HMI juga, dia mantan ketua umum itu yang kedua. Dan juga ada juga Bang Apri juga mantan ketua umum pula, pada saat itu diamanahkan menjadi ketua pelaksana. Di perkumpulan di rapat pada saat itu alhamdulillah dicanangkan kembali pembangunan komisariat ini. Dan juga pada saat itu alumni-alumni juga ternyata memang semangatnya luar biasa, ya kan? Pasca daripada rapat itu banyak alumni yang langsung mengeluarkan uang cash lah, ya kan, uang cash secara langsung untuk membantu operasional pada saat itu, operasional pembangunan komisariat tarbiyah. Dan bermula dari pertemuan itu, rapat itu akhirnya berkelanjutan hingga akhirnya memang pada saat itu tanah sudah terbeli di zamannya kepemimpinan Tumaul, mohon maaf tadi dari Tumimron itu beralih ke Tumaul. Tumimron itu pembentukan panitia, Tumaul itu. Nah, jadi pada saat itu keluarga besar HMI Komisariat Tarbiyah itu semuanya bersama-sama kita membangun Komisariat Tarbiyah ini kan, yang dari alumni itu mereka banyak yang libur di pekerjaannya untuk melihat ataupun untuk membantu pembangunan komisariat ini. Yang kader banyak juga yang selesai dari perkuliahannya itu langsung ke komisariat membantu pada saat itu, ya kan. Malamnya kita menjaga malam pada saat itu. Lalu dan itu tidak hanya dilakukan oleh keluarga besar HMI Komisariat Tarbiyah, tapi ada juga alumni-alumni lain dari komisariat lain dan juga dari masyarakat Indonesia pada umumnya membantu pembangunan Komisariat Tarbiyah ini. Jadi di momentum kali itu setelah dibangunnya Komisariat Tarbiyah pada saat itu masih bata merah, diresmikanlah 17 Agustus sebagai peletakan batu pertama Komisariat Tarbiyah. Nah, tentu ini bukan hanya menjadi kantor bagi kita, bukan hanya menjadi kantor bagi HMI, tapi ini menjadi kantor bagi seluruh masyarakat Indonesia. Itu tadi teman-teman sekalian telah kita dengarkan bagaimana proses pembangunan Komisariat Tarbiyah, penuh dengan kekuatan, penuh dengan kesabaran, bagaimana para alumni dan para kader berbondong-bondong untuk sama-sama membantu pembangunan Komisariat Tarbiyah yang kita bisa saksikan di belakang ini. Nah, Tum, kan ketika peresmian kemarin nih Tum, Ya. ada acara yang mana sampai didatangi oleh Presidium Kahmi pada saat itu. Mungkin bisa diceritakan sedikit Tum? Nah, ya. Nah, alhamdulillah di periode ini, dan selain daripada kita berhasil untuk menfinishing sekretariat, kita juga meresmikan komisariat itu tepatnya pada tanggal 24 yang lalu, 24. Nah, alhamdulillahnya juga saat peresmian itu diresmikan langsung oleh Koordinator Presidium Majelis Nasional Kahmi, MN Kahmi, yaitu Kakanda Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Dan beliau hadir langsung ke Komisariat Tarbiyah yang meresmikan langsung sekretariat ini. Nah, tentu selain daripada meresmikan, hadir juga pada saat itu Gubernur Lampung, yang mana kebetulan beliau merupakan mantan Ketua Umum HMI Cabang Bandar Lampung. Karena jadi bisa kita sapa sebagai abang pada saat itu. Ya kan? Jadi inilah serunya kita di HMI. Orang-orang yang memiliki jabatan strategis di daerah ataupun di nasional itu ketika memang sudah berada di dunia HMI itu bisa kita panggil abang, ya kan. Jadi sapaan akrabnya abang ataupun kanda. Jadi pada saat itu dihadiri langsung juga oleh Bang Arinal Junaidi dan juga tokoh-tokoh Lampung lainnya. Ada Bang Tio pada saat itu hadir pula di situ. Dan juga tentu alumni kita juga Bang Bastian pun turut hadir. Dan juga Bang Abi Hasan Mu'an hadir juga selaku koordinator Kahmi Lampung. Nah,
acara itu luar biasa, dihadiri oleh ratusan orang. Di tataran komisariat, dalam sambutannya Bang Doli pada saat itu, untuk tataran komisariat baru yang pertama kali dan mungkin akan menjadi momen yang bersejarah juga bagi Komisariat Tarbiyah. Baru pertama kali MN Kahmi meresmikan langsung sekretariat permanen, yang itu dalam lingkupan komisariat. Alhamdulillah luar biasa juga euforia dari kader-kader Komisariat Tarbiyah dan juga dari masyarakat Lampung pada umumnya pada saat itu untuk bisa menyaksikan langsung Komisariat Tarbiyah diresmikan langsung oleh koordinator Presidium Majelis Nasional Kahmi, Kanda Doli pada saat itu. Oke, luar biasa sekali teman-teman. Telah kita dengarkan bagaimana proses acara pada saat itu. Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya nih, Tom. Ketika berdinamika menjadi ketua umum komisariat nih, ya, tentu terdapat banyak masalah-masalah yang harus dilampaui oleh seorang ketua umum. Nah, masalah apa sih, kesulitan-kesulitan apa nih yang dirasakan menjadi ketua umum itu? Kami pengen tahu nih, silakan. Ya, tentu untuk menjadi ketua umum itu tidak lepas yang namanya dinamika yang ada di komisariat. Dan itu udah menjadi konsumsi umum, udah menjadi udah jadi informasi umum bagi kader HMI bahwasanya ketika berkecimpung di HMI itu harus dihadapkan dengan yang namanya dinamika. Karena pada dasarnya kader HMI ini bukan hanya terdiri dari satu golongan, tetapi dari banyak golongan kader HMI ini. Nah, tentu untuk menyatukan frame berpikir, mindset berpikir daripada kader-kader ini tidaklah mudah. Kan mungkin kita tidak akan bisa menyatukan pikiran-pikiran kader HMI, tapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita antara pikiran A dan pikiran B itu bisa jalan beriringan. Ketika kita ingin menyatukan pikiran A dengan pikiran B, mungkin bagi saya itu merupakan satu hal yang cukup mustahil bagi saya pribadi ya. Nah, tetapi bagaimana cara kita bisa berjalan beriringan antara pikiran A dan pikiran B. Karena tentu untuk menjadi ketua umum harus melewati yang namanya dinamika. Saya sempat merasakan betapa susahnya menjadi ketua umum HMI Komisariat Tarbiyah, ya kan? Ketika memang saya bandingkan pada saat saya menjadi ketua senat pada saat itu. Nah, jadi saat menjadi ketua senat itu dinamikanya itu tidak terlalu muncul, ya kan? Kita mengadakan kegiatan itu memang sudah ada anggarannya dari kampus kan. Betul. Lalu untuk masalah pikiran daripada daripada anggota-anggotanya, karena memang senat ini tidaklah terlalu banyak anggotanya, jadi tidak terlalu sulit untuk menyatukan ataupun bagaimana agar kita selaras ataupun beriringan dalam pikiran di kampus pada saat itu. Nah, ketika saya menjadi ketua umum, diamanahkan menjadi ketua umum di HMI, itu perbedaannya luar biasa. Perbedaannya hampir, kalau misalnya 380 derajat itu masih ada di atasnya, mungkin lebih daripada itu kesusahan untuk menjadi ketua umum. Nah, pada saat itu dinamika yang kita rasakan untuk menjadi ketua umum saja itu luar biasa. Dan setelah menjadi ketua umum itu ternyata lebih luar biasa lagi, ya kan? Di kepengurusan saya baru berjalan 3 bulan. 3 bulan, April saya dilantik, April, Mei, Juni, Juli, ya kan? 3 bulan masih seumur jagung, masih sangat-sangat seumur jagung. Pada saat itu saya belum dilantik, itu kita dihadapkan dengan regenerasi Ormawa, ya kan? Nah, pada saat itu saya sudah demisioner, tetapi untuk pemimpin yang baru itu belum ada pada saat itu. Dan saya dihadapkan dengan regenerasi Ormawa, yang mana di UIN Raden Intan Lampung itu kita tidak lagi yang namanya pemira, tetapi itu sistemnya perwakilan dari Kosma dan juga dari ketua-ketua HMJ untuk menentukan siapa yang menjadi ketua Dema ataupun ketua Semanya pada saat itu. Alhamdulillah
setelah berpuasa kurang lebih 10 tahun kita di Dema tersebut, kita bisa merebutnya. Pada saat itu saya belum memiliki kepengurusan karena saya statusnya masih formatur pada saat itu. Dan alhamdulillah saat ini Ketua Dema Fakultas Tarbiyah dan Keguruan itu berasal dari Komisariat Tarbiyah, alhamdulillah ya kan. Nah, dan juga kita bisa mempertahankan jurusan-jurusan yang sebelumnya kita pegang, yang kader HMI pegang. Itu ada 5 jurusan. Dari 10 jurusan di Komisariat Tarbiyah, kita berhasil mendelegasikan 5 kader terbaik kita untuk kita amanahkan sebagai bupati di jurusan tersebut. Nah, lalu dari hal tersebut muncul lagi nih persoalan-persoalan lain. Kita selesai persoalan satu, muncul lagi, yaitu pada saat itu kita dihadapkan dengan konferensi cabang. Nah, jadi pada saat konferensi cabang itu luar biasa, kita pemilihan siapa yang mau kita bawa dari Komisariat Tarbiyah, ya kan, karena harapan dari keluarga besar HMI Komisariat Tarbiyah untuk tahun ini, di konferensi cabang tahun ini, Komisariat Tarbiyah memiliki harapan kita bertarung di konferensi cabang tahun ini. Alhamdulillah, setelah melalui perdebatan yang cukup panjang sesama presidium pada saat itu, kita berhasil memunculkan sosok calon, yaitu mantan Ketua Umum HMI Komisariat Tarbiyah sebelum saya, yaitu ada Kakanda M. Anugrah Galia Yudistomi, yang akan kita ikhtiarkan menjadi Ketua Umum HMI Cabang Bandar Lampung. Nah, lalu permasalahan-permasalahan lain, kita dihadapkan dengan proses pembangunan yang memang belum selesai. Kan, jadi finishing yang kita lakukan pada saat itu, itu masih terbilang cukup banyak yang belum kita selesaikan, seperti plester tembok, lalu plafon, keramik, dan lain-lainnya yang itu menjadi finishing di Komisariat Tarbiyah. Setelah itu kita dihadapkan dengan peresmian komisariat yang mana tamu yang kita undang bukan tamu yang sifatnya itu regional di Lampung, tetapi itu adalah tokoh-tokoh nasional yang kita hadirkan. Nah, jadi butuh persiapan yang matang, butuh kerjasama dari kader ataupun dari alumni Komisariat Tarbiyah pada saat itu. Nah, lalu yang selanjutnya, 5 hari pasca kita mengadakan peresmian tanggal 24, 29 kita mengadakan basic training. Nah, jadi space waktu dari kita melakukan peresmian komisariat dan basic training itu cuman 5 hari lah. Cuman 5 hari kita menyiapkan untuk persiapan basic training. Jadi sangatlah minim waktu kita untuk persiapan basic training. Tapi alhamdulillah, berkat kader-kader kita yang memang militan, kader-kader kita yang memang berkualitas, walaupun tidak banyak yang berkontribusi, tetapi kita bisa melaksanakan basic training pada saat itu, alhamdulillah bisa dikatakan sukses. Dan karena yang selalu saya tanamkan kepada kader-kader Komisariat Tarbiyah itu bukan hanya bagaimana kita bisa memunculkan kuantitas yang ada di Komisariat Tarbiyah, tetapi bagaimana kita bisa memunculkan kualitas-kualitas yang ada di kader-kader yang ada di Komisariat Tarbiyah. Nah, jadi kuantitas kita yang memang banyak di Komisariat Tarbiyah ini, kader-kader kita yang banyak, harus diimbangi dengan kualitas daripada kader-kadernya tersebut. Nah, itu dia teman-teman sekalian, telah kita dengarkan bagaimana dinamika yang terjadi di kepengurusan Tumeldi. Walaupun masih seumur jagung ya Tum ya, tapi dengan dinamika ini tidak menurunkan semangat juang dari Tumeldi sendiri dan kawan-kawan pengurus khususnya. Nah, terakhir nih Tum, gimana sih saran ataupun pesan-pesan bagi para kader-kader baru gitu ya, kader tarbiyah khususnya dan umumnya seluruh kader himpunan mahasiswa Islam dimanapun teman-teman berada, mungkin berikan saran-saran sedikit ya kan. Untuk kader HMI Komisariat Tarbiyah pada khususnya dan juga pada umumnya kader HMI seluruh Indonesia dan juga seluruh dunia, HMI ini
tidak hanya berbicara mengenai kuantitasnya saja. HMI tidak berbicara melulu tentang kuantitas daripada kader-kadernya, berapa jumlah daripada kadernya, berapa banyak kader-kader HMI, tetapi kita juga berbicara mengenai kualitas. Nah, jadi kuantitas yang banyak, kader-kader HMI yang jumlahnya banyak, cabangnya banyak, harus diimbangi dengan kualitas daripada kader-kadernya tersebut. Nah, ini yang menjadi harapan dan juga yang menjadi saran juga bagi saya kepada seluruh kader HMI Komisariat Tarbiyah dan juga kader HMI seluruh Indonesia. Nah, lalu yang selanjutnya kepada seluruh kader HMI, karena memang kita ini adalah calon pemimpin nantinya, ya kan? Kepemimpinan yang baik harus diletakkan sesuai dengan zamannya. Jadi kepemimpinan yang baik ya harus mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman. Kita tidak bisa hanya saklek dengan romantisme masa lalu yang memang bisa diperoleh oleh kader HMI tersebut. Kan kita tidak bisa melihat kemajuan HMI itu di era 80-an kita terapkan di era sekarang, itu tidak bisa. Kader HMI dan juga seluruh pimpinan HMI, baik itu komisariat cabang ataupun PB, itu harus bisa memposisikan kepemimpinannya itu sesuai dengan perkembangan zaman. Dan karena untuk HMI bisa tetap eksis, ya kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman tersebut. Karena pada dasarnya untuk saat ini yang menjadi musuh daripada kita, jika dahulu yang menjadi musuh daripada HMI itu adalah seperti PKI dan lain sebagainya, untuk saat ini yang menjadi musuh kita bukanlah organisasi lain ataupun perseorangan. Yang menjadi musuh kita adalah perkembangan zaman tersebut. Bagaimana kita bisa menjawab tantangan zaman, bagaimana kita bisa memposisikan diri kita sebagai kader HMI untuk melewati apa yang menjadi rintangan, apa yang menjadi tantangan zaman tersebut. Ya mungkin itu sedikit saran-saran daripada saya untuk kader HMI, karena memang kita kader HMI dilatih untuk bagaimana kita bisa menjadi pemimpin nantinya. Luar biasa sekali teman-teman, telah kita dengarkan bagaimana saran dan apa sih yang harus kita lakukan sebagai kader HMI. Sebagai kesimpulan, bahwa HMI merupakan masyarakat kecil bagi para kadernya untuk bagaimana ia berdinamika di dalamnya, berinteraksi, bersosial dengan kader yang lainnya, sehingganya ketika ia telah terbiasa dengan masyarakat kecilnya, kemudian ia akan lebih leluasa ketika ia terjun dan turun langsung di masyarakat pada luasnya khususnya. Begitu. Mungkin ada tambahan sedikit Pak Akhir? Ya, sedikit tambahan dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Syafaq karena telah menyediakan forum kecil bagi saya. Mungkin harapan juga kepada Syafaq dan juga kepada kepengurusan HMI Komisariat Tarbiyah, teruslah istiqomah. Mungkin acara-acara seperti ini tidak akan berjalan lancar ketika memang tidak diiringi dengan keistiqomahan daripada kader-kadernya. Mungkin hanya itu dari saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Syafaq dan juga kepada seluruh kepengurusan saya dan juga kader HMI Komisariat Tarbiyah. Ya mungkin hanya itu dari saya. Mungkin ketika memang nanti ada pertemuan-pertemuan lainnya, ya kita bisa sampaikan di forum kecil ini. Ya. Siap. Itu dia teman-teman sekalian, perbincangan pada sore senja yang penuh cinta ini. Dan bagi teman-teman sekalian, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar teman-teman sekalian gak ketinggalan nih video-video yang akan ditampilkan oleh Komisariat Tarbiyah khususnya. Sekian dari saya, Syafaq. Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Beriman, berilmu, beramal, yakin, usaha sampai bahagia. HMI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.